Shalom, selamat pagi Pak Guru ucapkan kepada semua anak-anak Kristen kelas 5 CLC Pasir Putih yang hebat. Kita jumpa lagi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah pelajari pelajaran 1, pelajaran 2 ya kan? Sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Seperti biasa, siapkan dirimu ketika belajar. Siapkan Alkitabnya, siapkan pensil bukunya, dan siapkan hatinya supaya berdoa betul-betul. Nah, kita akan berdoa. Berdoalah sungguh-sungguh di rumah ya. Tutup matamu, Pak Guru pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini karena kami kembali lagi diberikan kesehatan yang baru untuk mempelajari pembelajaran kami pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sebelum kami belajar, kami mohon berikan kami roh pengertian agar kami mengerti pembelajaran yang diajarkan kepada kami. Kami juga memohon Tuhan memberikan kami roh kecerdasan agar kami sentiasa segar di dalam mempelajari pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan juga kekuatan kepada guru-guru kami agar guru-guru kami tetap sabar dan kuat di dalam mengajari kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita terus di pelajaran 3. Tuhan Allah mengasihi dunia. Ya, Allah mengasihi dunia. Oh iya, betul. Karena kasih Tuhan dia menciptakan bumi yang indah ini untuk kita diami sebagai anak-anak Tuhan. Oke. Baca ini nanti di rumah. Yesaya 9 ayat 6. Woi, senang sekali itu ya. Dan Yesaya 53 ayat 2 sampai 5. Daniel 2 ayat 7. Daniel 2 dan juga Daniel 7 ayat 14. Lukas 2 ayat 11. Oke, supaya Pak Guru lihat kamu, adakah kamu betul-betul baca Alkitab di rumah. Pak Guru minta tolong bacakan satu ayat saja, ndak usah panjang-panjang ya. Nanti panjang videonya susah lagi terupload kan. Ini saja Yesaya 9 ayat 6, kamu buka nanti di rumah. Kamu videokan, tapi ini semua harus kamu baca ya. Ini semua harus kamu baca. Oke. Berdoa dan bernyanyi, kita sudah berdoa nih. Bernyanyi nanti kamu pilih aja deh satu lagu di rumah, kamu nyanyikan lagu rohani ya, jangan lagu-lagu sekuler. Oke, ada 2 pertanyaan di situ. Menurutmu mengapa Tuhan Allah mengasihi manusia yang berdosa? Oh iya, sejelek-jeleknya kita ini, seburuk-buruknya kita ini, sekotornya kita bagaimanapun, Tuhan tidak membuang kita loh, tetapi Tuhan tetap mengasihi hidup kita. Tapi ingat loh ya, Tuhan bukan mengasihi dosa kita, tapi Tuhan mengasihi hidup kita orang berdosa. Maka itu dia menyelamatkan kita ya. Terus kedua, menurutmu apa artinya Allah mengasihi dunia? Ada semua jawabannya nanti tuh di dalam penjelasan. Nah, kalau kau dengar betul-betul penjelasannya, senang nanti kau jawab ini nomor 1 dan nomor 2. Oke? Baca cerita Alkitab ini. Mari kita baca. Tuhan Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Umatnya yang mana? Umatnya Israel kan. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana Allah melayani dan bagaimana melayani Allah. Mereka juga memberitahu orang-orang tentang janji-janji Allah. Dahulu kala Allah membuat janji kepada Abraham. Ia berjanji bahwa semua bangsa di dunia akan diberkati melalui Abraham. Siapa Abraham? Bapa segala bangsa ya. Nanti kamu baca di situ, bertahun-tahun lamanya bangsa Israel menanti janji Allah. Dan kita sekarang masih menanti janji Allah kah tidak? Iya, janji Allah sudah digenapi, memberikan Yesus Kristus kepada kita sebagai penyelamat dan juru selamat hidup kita ya. Sekarang kita menunggu kedatangan Tuhan. Tinggal itu yang janji Tuhan kita mau tunggu ya. Nanti baca habis ini, jangan dibaca kalang kabut sehingga kalian tidak paham. Baca baik-baik supaya kalian memahami.
Karena kalau Pak Guru baca ini, waduh lama nanti videonya. Oke. Di sini saja. Maria dan Yusuf. Ia adalah itu adalah ibu Yesus ya. Ia adalah juru selamat dunia, yaitu Yesus. Seperti yang diberitakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini merupakan kabar baik. Raja yang besar yang telah lama dijanjikan Allah akhirnya datang. Tuh ada Pak Guru cakap tadi kan, janji yang Tuhan tepati dari zaman Abraham lagi adalah memberikan hadiah terbaik. Yesus Kristus lahir di dalam rahim Maria. Oke, bagian C. Memahami kasih Allah kepada dunia. Berdasarkan cerita Allah, bagaimana Allah mengasihi dunia. Tuh, tadi ini kan, mengapa Allah mengasihi orang berdosa. Mengapa Allah mengasihi orang berdosa? Terus di sini apa? Berdasarkan cerita di atas, bagaimana Allah mengasihi dunia, mengasihi orang berdosa dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang sebagai juru selamat manusia, begitu. Terus kedua, bagaimana cara Allah menepati janjinya? Iya, dengan memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini menebus hidup kita dari dosa. Oke, bagian D. Kasih Allah bagi orang berdosa. Nah tuh, terjawab nih nanti nomor 1 nih ya. Terjawab tuh nanti nomor 1 kalau kamu pelajari betul-betul isi pemahaman Alkitab ini. Ini ditulis bagian D. Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Allah tidak dapat dibohongi, Ia tahu segalanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah yang dilarang. Nah, itu kan mengapa manusia berdosa. Itu kan di bab kedua dan bab pertama ya. Mana tadi tuh? Coba kita refresh balik ya. Bab kedua, dampak dosa ialah maut kan. Terus bab 1 adalah mengapa manusia berdosa. Nah, senang tuh. Oke, mana tadi? Allah masih bermurah hati ya. Allah masih mau menjadi bapa untuk anaknya yang sudah jatuh. Ia masih menganugerahkan keselamatan yang kekal. Kasih Allah yang ajaib, penyelamat yang hendak Ia berikan kepada dunia yang berdosa, ini adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tuh, nah, itu jawabannya ya. Itu pertanyaannya, ini jawabannya. Terus, mengapa Allah memberikan anaknya? Mengapa Allah mau memberikan anaknya Yesus Kristus untuk penebus dosa manusia? Jawabannya karena Allah mengasihi dunia. Bagaimana cara Allah mengasihi dunia? Dengan memberikan anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Jadi bisa terjawab nanti di sini ya, mengapa Allah mengasihi orang berdosa atau mengasihi dunia. Terus di bagian E, nanti baca habis ini ya. Menghayati kasih Allah bagi dunia ini. Jawablah kedua pertanyaan itu. Jadi sudah berapa banyak pertanyaan? Ada 2 di sini, 2 di sini, dan 2 di sini. Berarti ada sudah 6 pertanyaan kan? Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah bagi dunia? Apa? Ayo. Kedua, buatlah doa atau puisi yang menyatakan atau ungkapan syukur atas kasih Allah bagi dunia. Apa yang harus kita lakukan sebagai tanda terima kasih atas kasih Allah kepada dunia? Iya, itu tadi apa? Bersyukur karena kita masih diterima meskipun kita tidak
layak, tapi kita diterima sebagai anak Allah. Lebih kurang begitu jawabannya ya. Terus buat puisi, buatlah doa nanti. Tuhan, aku bersyukur begini dan begini. Kita akhiri pembelajaran kita. Nanti kamu nyanyi lagu ini sangat bagus ya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oke, ditulis nanti rangkumannya ini. Lepas pembelajaran ini kita sudah sampai pada akhirnya ya. Kamu berdoa dengan mengucapkan doa ini dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Pak Guru tunggu 6 soal itu ya. Bye bye, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.